Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin setiap Senin malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini senantiasa diiringi dengan rahmat, hidayah, dan juga maudah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وجعل صحابا والتابعين وجعل الملائكة المقربين الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين الشاهدين على إنسان المسلمين وجميع الشيخين والمعلمين وجميع الأستاذ أستاذنا صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamul atamman ala kamalan ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur, baik yang hadir di masjid maupun yang mengikuti secara online. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu dalam kajian malam Selasa yang biasanya diisi dengan kajian tafsir. Khusus malam ini karena masih ada suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak sampai seminggu yang lalu masih berada di bulan Maulid ya. Sekarang kita sudah keluar dari bulan Maulid ya. Namun saya dulu pernah punya niat selama bulan Maulid, saya izin kepada Ustadz Bahruddin selaku takmir untuk mengadakan kajian tentang Sirah Nabawiyah, tentang kajian tentang seluk-beluk seputar kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sesi kali ini anggaplah sesi qadha ya. Qadha itu artinya memenuhi janji yang kemarin atau niat yang kemarin tertunda atau belum terlaksana. Harapannya meski kita sudah bergeser keluar dari bulan Maulid, namun hati kita tetap seperti di bulan Maulid kemarin, yaitu merasakan kekhusyuan di dalam kita memperingati dan mengenang serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya mengucapkan terima kasih kepada atas dukungan dari pihak Takmir. Dan karena ini waktunya sempit ya, pada maghrib sampai isya, nanti dilanjutkan dialog. Karena dan ini sudah 1 bulan kira-kira vakum karena saya ada kewajiban juga di tempat lain. Maka pada kesempatan ini saya meminta izin kepada para jamaah untuk menyampaikan hal-hal yang pokok-pokok yang kiranya kalau kita membahas hal ini akan menjadi pengetahuan yang dasar ya, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini saya ambil dari sejumlah referensi, antara lain kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan dari Imam Al-Qadhi Iyad, dan kitab Hayatus Sahabah dari karangan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Baik, mari kita bersama-sama membaca sholawat ya kepada baginda Nabi dengan harapan hati kita selalu diisi oleh kecintaan kepada beliau. Mari kita membaca bersama-sama. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai seorang mukmin haruslah pertama-tama kita mengetahui ya, kedudukan dan ketinggian serta keluhuran Nabi Muhammad SAW. Pertama dalam pandangan Allah, sebelum dalam pandangan kita harus tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang, menilai dan memperlakukan Nabi-Nya. Ini untuk mengetahuinya bagaimana kita ingin mengetahui ketinggian dan keluhuran derajat serta kemuliaan Nabi Muhammad SAW dalam pandangan Allah. Maka mau tidak mau kita harus kembali kepada Al-Quran, mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Rasulullah SAW. Ini sumber primer ya, sumber paling pokok. Karena jangan sampai kita salah sangka atau salah ambil sumber. Kita belajar, kita lebih tertarik pada pandangan manusia tentang Nabi Muhammad. Kita lebih tertarik pada pandangan si A, si B, si C. Karena pandangan orang itu bermacam-macam. Ada yang mengenal kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya mengenal itu mengerti kedudukannya, ya, dan tahu di mana dia harus memposisikan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak mengenal, ada yang kurang mengenal, ada yang sangat mengenal dan seterusnya, bermacam-macam. Jadi jangan kita lebih mendahulukan menurut kiai ini, menurut Habib ini, menurut orang ini begini Nabi Muhammad. Sebelum kita tahu, nah itu ya, bagaimana pandangan Allah sendiri tentang beliau, tentang Rasulullah SAW. Nah ini supaya kita tidak dilanda kebingungan dari satu opini, satu pendapat ke pendapat yang lain. Gitu ya Ustaz ya. Jadi kenapa? Karena sangat rawan orang terjebak di dalam kebingungan. Katanya Nabi begini, katanya Nabi begini. Nah ini kalau katanya ya. Makanya
untuk bisa mengetahui seluk-beluk perkara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pertama harus tahu dulu menilainya dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipandang, dinilai oleh Allah. Karena Allah lah yang paling mengetahui tentang hakikat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang mengutusnya. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini disebutkan ya, salah satu penilaian itu tergambar di dalam ayat suci Al-Qur'an, yaitu di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguhlah berada dalam akhlak atau memiliki akhlak yang sangat agung. Nah, ini kita pertama ini ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sebagai orang yang memiliki akhlak mulia. Kalau manusia menilai akhlaknya orang itu terkadang punya kepentingan. Kalau cocok menurut dia akan menganggap wah itu bagus orangnya buat saya. Kenapa? Soalnya sering ngasih uang ke saya gitu lah. Tapi ada juga yang objektif, menilainya objektif ya. Nah, tapi tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena penilaian orang kepada orang yang lain itu hanya melihat dari satu sisi saja. Mungkin dia hanya menilai ibadahnya, mungkin dia hanya melihat pergaulan sosialnya, mungkin hanya dia melihat sikapnya dalam keluarga. Dia tidak bisa mengetahui seluruh aspek sisi dari orang tersebut. Ini penilaian kita kepada orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya, dan kalau Allah memberikan penilaian kepada seseorang, berarti memang itulah sifat yang sebenarnya, yang itu tidak bisa ditutup-tutupi atau diingkari oleh siapapun. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dengan sebutan la'ala khuluqin 'adzim. Orang yang berakhlak agung. Ada kata azim. Azim ini agung. Artinya apa? Azim ini agung, artinya akhlak Rasulullah tidak sama seperti akhlak kita. Rasulullah memiliki akhlak yang tidak berubah-ubah. Memang aslinya begitu. Kalau disebutkan Rasulullah itu penyayang, karena beliau sering mencintai anak yatim, anak fakir. Rasulullah bahkan mencintai orang Yahudi yang selama tidak menyakiti beliau ya. Ada orang buta katanya kan ya, dalam sebuah hadis, orang buta Yahudi itu sering mencaci Nabi di pojok Madinah, selalu dikasih makan oleh Nabi, ditulang oleh Nabi. Dari saking cintanya kepada orang, kepada manusia ya Rasulullah. Ini memang berarti cintanya memang beliau seorang yang memang sangat sayang. Berarti itu beliau memang sifat aslinya penyayang, bukan kayak kita. Kita ini kan kadang sayang kalau ada kepentingan gitu. Kita ini istilahnya kondisional kan. Iya kadang sayang, kadang enggak gitu kan. Kalau Rasulullah SAW seorang yang dermawan, memang aslinya beliau dermawan. Dalam segala kondisi dan situasi beliau itu dermawan. Nah, ini akhlak yang tidak sama dengan kita. Kalau kita dipuji, mungkin akhlaknya bagus, akhlak mulia, akhlakul karimah, kan ini sebutannya. Dan Rasulullah beda, bukan karim, bukan akhlakul karim di sini, bukan akhlakul karimah, tapi dalam Al-Quran, khuluqin azim, akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu ukurannya berlipat-lipat di atas yang mulia. Ya, bukan sekadar mulia, akhlaknya Nabi bukan sekadar mulia, tapi agung. Agung ini apa? Tidak bisa digambarkan. Ya. Ini pertama. Terus yang kedua, ini di dalam surat At-Taubah ya. Sering kita mau baca ini kalau maulidan ya. Ini supaya kita ngerti, ini sebenarnya di dalam ayat ini ada kandungan yang besar tentang penilaian Allah tentang Rasulnya.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, saya baca bismillah dengan samar tadi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari kalangan kalian. Artinya Rasulullah ini adalah utusan diambil yang diutus dari kalangan manusia. Allah memiliki banyak utusan ya. Ada utusan dari kalangan malaikat. Dan ini tentu kalau kita bertemu dengan utusan dari kalangan malaikat, kita nggak akan mampu. Karena malaikat dan manusia ini beda zat, beda sifat ya. Tapi hikmah diutusnya utusan Allah itu dari kalangan manusia adalah supaya manusia bisa melihat sendiri, meneladani kepada gerak-gerik beliau. Min anfusikum ya, dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini ciri yang pertama, sifat dari Nabi. Yang ini sekali lagi ya, saya mengutip ayat ini karena ini menggambarkan, memberikan keyakinan kepada kita tentang pandangan Allah tentang Rasulnya. Bagaimana Allah memandang Rasulnya, gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat, sungguh berat baginya apa yang memberatkan kalian. Ini pertama. Saya sebenarnya ingin membahas ini juga ada sedikit nyeplet dengan kajian tafsir. Tapi kita ingin membahas pertama tentang seluk-beluk kenabian ya. Karena ini sekali lagi bentuk penghormatan kita kepada bulan Maulid yang baru saja lewat, tapi masih terasa nuansanya insyaallah sekarang ini ya. Saya masih merasa seolah-olah saya berada di bulan Maulid sekarang itu. Jadi berat kalau umat itu merasa berat ya pada sesuatu perkara, kepada Rasulullah lebih berat lagi. Saya sering mengatakan begini, seandainya kita itu punya kesusahan karena kita ini didera atau dililit oleh hutang, maka kesusahan yang kita alami itu sebenarnya lebih berat lagi dialami oleh Rasulullah. Kesusahan kita ini sudah ditanggung oleh Nabi. Ditanggung itu dalam arti, loh kok kita yang susah sekarang, Nabi kan dulu sudah. Ya memang, tapi maksudnya kesusahannya umatnya Nabi dari awal sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti, itu sudah tergambar oleh Rasulullah. Sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berat bagi kita menderita wabah kayak kemarin ya. Ada hampir 2 tahun bangsa Indonesia, umat manusia di mana-mana, umat Islam ya, diubek-ubek corona ya. Itu sudah diberitakan oleh Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman ada namanya wabah. Ya. Apa yang berat baik di zaman Nabi sendiri sampai ke umat yang sekarang ini semua memberatkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah di alam kuburnya sampai sekarang itu tidak berhenti untuk mendoakan kita. Tapi orang yang paling banyak didoakan oleh Nabi adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadanya. Kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi, ya kita hanya didoakan secara umum saja, mendapat doa yang umum, yaitu apa? Doa maghfirah untuk orang Islam. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, itu doa yang umum. Kita dapat karena umat Islam 1 miliar, ya 1 miliar dibagi. Tapi kalau kita sering baca selawat itu Rasulullah akan lebih memperhatikan kita dalam doa-doa beliau ya. Seperti itu. Ini azizun 'alaihi ma 'anittum, berat kepada Nabi. Nah, dulu penderitaan orang Muhajirin, Ansor, jadi dalam kita tahu kan dalam literatur sahabat Nabi itu terbagi menjadi 2. Jadi orang yang hidup sezaman dengan Nabi namanya para sahabat. Orang yang tidak hidup sezaman dengan Nabi itu bukan sahabat tapi termasuk dalam umatnya Nabi.
umatnya Nabi itu lebih umum, mencakup seluruh manusia yang percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW walaupun tidak hidup sezaman. Makanya kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW walaupun kita bukan sahabatnya. Jadi apa yang diderita oleh Muhajirin dan Ansor, kaum Muhajirin dulu sering disiksa, ya. Dakwah Nabi di awal-awal sangatlah berat, menderita siksaan yang kejam. Bahkan ada beberapa sahabat yang karena mempertahankan imannya sampai mati, ya, dipenggal oleh orang Quraisy. Ada beberapa sahabat yang karena mempertahankan imannya sampai harus berpisah dari orang tuanya, karena orang tuanya sangat kejam kepadanya, melarang dia untuk beriman kepada Nabi. Ada beberapa sahabat yang karena imannya kepada Nabi sampai harus menjual seluruh kekayaannya. Ini Muhajirin, orang-orang Muhajirin. Nah, dan makanya orang Muhajirin itu, jadi secara umum kita tahu kan sirah nabawiyah itu, ya, perjalanan kenabian itu kan dibagi menjadi dua, ya. Jadi fase kerasulan itu 23 tahun. Rasulullah diangkat menjadi utusan umur 40. Jadi beliau lahir dan besar, kemudian umur 25 beliau menikah. 15 tahun berkeluarga dengan Siti Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah atau Ibunda Khadijah. Beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Namun sudah beliau menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia sebagai calon, ya, seorang Nabi dan Rasul. Umur 40 beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur kira-kira 11 tahun setelah 12 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau hijrah ke Madinah. Jadi di Mekah kira-kira 12 tahun. Ya, paling sedikitnya 11 tahun, ya. Tapi kira-kira 12 tahun, paling banyaknya 13 tahun. Ini kalau diukur tergantung dari cara kita melihat, karena ini tidak ada catatan yang resmi, ya. Jadi ulama memperkirakan, ya, hijrahnya Nabi itu di masa sekitar 12 tahun lebih sedikit. Kemudian 11 tahun beliau hidup di Madinah. Jadi di total sekitar 23 tahun masa kerasulan. Dari umur 40 kemudian wafat beliau wafat di usia ke-63, usia ke-63. Jadi kira-kira dakwah Nabi itu 23 tahun. Nah, untuk memahami 23 tahun, kita alhamdulillah dipermudah oleh para ulama dengan memahami periode antara sebelum hijrah dengan sesudah hijrah. Maka ini ada suatu perbedaan yang luar biasa. Sebelum hijrah, Rasulullah hidup dengan para sahabat yang bernama kaum Muhajirin. Musuhnya satu, orang musyrik Mekah. Ya. Ayat-ayat yang turun di dalam Al-Qur'an selama periode hijrah namanya ayat-ayat Makkiyah. Itu aja, ya. Kita memahaminya simpel seperti itu, tapi gampang, insyaallah mudah. Kemudian terjadi hijrah. Hijrah itu artinya pindah tempat, pindah negeri, ya. Dari kota Mekah ke kota Madinah yang jaraknya sangat jauh, perjalanan berhari-hari, ya. Beliau memulai suatu fase baru. Muncullah satu golongan baru namanya kaum Ansor. Nah, kaum Ansor ini adalah umat Nabi yang kedua setelah kaum Muhajirin, karena Islamnya belakangan. Namun mereka sama dengan kaum Muhajirin, sezaman dengan Nabi SAW. Kemudian musuhnya sudah bermacam-macam. Pertama, masih tetap orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Terus yang kedua, kalangan ahlul kitab yang memusuhi kepada Nabi, kafir harbi namanya, ya. Kemudian yang ketiga itu kalangan munafik. Nah, ini itu di Madinah. Begitu Rasulullah SAW wafat, beliau dimakamkan di Madinah dan beliau meninggalkan hubungan persaudaraan seiman antara Muhajirin dan Ansar.
Khalifah pertama dipilih dari kaum muhajirin yaitu Abu Bakar. Khalifah kedua juga dari kaum muhajirin. Khalifah ketiga Sayyidina Utsman juga dari kaum muhajirin. Khalifah keempat Sayyidina Ali juga kaum muhajirin. Berarti kaum Ansor tidak pernah menjadi khalifah. Kenapa? Karena memang kaum Ansor merelakan ya, lebih layak yang menjadi khalifahnya Rasulullah adalah dari orang Quraisy, dan orang Quraisy adalah sukunya Nabi Muhammad SAW. Begini. Nah, kita panjang kalau mau bahas 4 khalifah ini panjang ya. Tapi intinya ini fase-fase umat pertama. Dan kita akan banyak belajar sejarah tentang kenabian itu kalau kita memahami 23 tahun ini. Apa yang terjadi selama 23 tahun itu? Ya. Makanya secara umum 23 tahun itu luar biasa. Diringkas oleh ayat Al-Quran ini. Laqad ja'akum rasulun. Pertama, azizun alaihi ma anittum. Berat kepadanya apa yang memberatkan kalian. Jadi ini termasuk ya dari sisi pensyariatan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW sangatlah tidak rela kalau umatnya itu menderita menanggung beban syariat yang berat. Sebelum Isra Mi'raj, waktu Isra Mi'raj hampir saja disyariatkan sholat itu 50 kali. Namun kasih sayang Nabi ya membuatnya memohon kepada Allah untuk dikurangi, sehingga waktu itu ya diperoleh perintah sholat cukuplah 5 kali saja dalam satu hari. Sebelum Isra Mi'raj sholat hanya 3 kali atau 2 kali. Waktu Isra Mi'raj langsung ditambah 50. Umatnya Nabi tidak akan mampu, dikurangi menjadi 5, dari 50 turun menjadi 5. Ini kan apa? Berat kepada Nabi. Jadi saya mendapatkan keterangan di dalam kitab. Jadi saya ingin ya majelis ini jelas referensinya ya. Nanti jangan katanya Mas Fayat, saya itu siapa gitu loh. Jadi kalau jelas referensinya, seandainya saya salah ngomong, sekarang hati-hati soalnya ngomong di medsos itu hati-hati. Ngomong di media, ngomong di majelis hati-hati ya. Salah ngomong disebar, rekamannya viral, malah bukannya menjadi ilmu tapi menjadi bencana. Nah, ini salah satu ciri dari umat Nabi Muhammad SAW. Katanya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu adalah banyaknya keringanan. Sebagai contoh begini, ini saya mendapatkan keterangan ya, saya akan baca hadisnya. Mumpung kumpul ya di sini. Ini kok saya baru ingat. Nah, ini luar biasanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini dilewatkan dalam hadis Imam Muslim. Begini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis qudsi ya. Fima yarwi an Rabbi azza wa jalla. Hadis qudsi ini artinya hadis yang Nabi menceritakan tentang firman Allah yang bukan Al-Qur'an ya. Jadi Nabi mengatakan ini bukan Al-Qur'an, ini firman Allah ya. Tidak melalui malaikat Jibril ya. Jadi ada firman Allah yang langsung kepada Nabi, itu tidak melalui malaikat Jibril, namanya hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini tidak dicatat sebagai bagian dari ayat Al-Quran. Namun hadis sama seperti hadis yang lain. Namun karena Allah yang berfirman, maka disebut hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Ya, sesungguhnya Allah telah mencatat yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Artinya amal-amal soleh dan dosa-dosa. Yang amal-amal yang jelek. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menerangkan tentang hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah.
Barang siapa berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan kemudian tidak melakukannya, ini khusus umatnya Nabi loh ya, ini khusus umatnya Nabi, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Sampeyan ingin pergi ke masjid, tiba-tiba udzur mendadak, istrinya sakit atau anaknya nangis atau entah ada udzur yang lain, maka tetap dicatat pahalanya pergi ke masjid. Sama. Orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mengamalkannya, maka dicatat satu kebaikan penuh seperti orang yang mengamalkannya. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Kalau dia berkeinginan melakukan amal baik itu kemudian dia melakukannya, jadi syaratnya ada keinginan dulu, niat. Niat ini semakin lama semakin kuat kan ya, semakin luas. Maka biasanya cita-cita itu akan semakin kuat. Namanya himmah atau azam ya, punya azam. Azam itu artinya niat yang kuat. Saya ingin bisa ngaji Al-Quran. Saya ingin, harus dimunculkan dulu. Ingin, soal melakukan nanti. Terus kemudian ditakdir oleh Allah, dipermudah untuk melakukan. Maka Allah mencatatnya menjadi 10 kebaikan sampai 700 kelipatannya dan bahkan sampai kelipatan yang tidak ada batasnya. Ini khusus umatnya Nabi Muhammad. Jadi katakanlah pengen ngaji Al-Quran, terus pas ngaji itu dapat 10 pahalanya. Ditambah sampai 700, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 7.000, 70.000. Ya, ini tidak ada batasnya. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Sebaliknya, ada orang yang ingin melakukan suatu keburukan, kemudian dia tidak melakukannya, menahan diri tidak mau melakukan, maka Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Misalnya ingin mencuri, niat sudah mau mencuri, begitu sudah mau mencuri mikir, saya kalau mencuri ini nanti saya dosa, terus lagi nanti saya ditangkap dan seterusnya, berhenti nggak mencuri, itu amal soleh. Jadi betapa banyak amal itu yang sebenarnya lahir dari apa? Keinginan untuk tidak melakukan satu keburukan. Fa in huwa hamma biha fa'amila kataballahu lahu sayyatan wahidah. Kalau dia kemudian melakukannya, maka dia dicatat satu keburukan, satu dosa. Nah, ini luar biasa. Hanya khusus bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu diberi keistimewaan, ya, umatnya Nabi ini dilipat gandakan amalnya dengan sedikit amal yang sedikit, ya. Jadi sebagai contoh misalnya orang sholat 2 rakaat di malam hari, yaitu bangun tengah malam sholat tahajud, itu pahalanya siapa yang bisa menghitung? Saya kemarin dapat keterangan begini, ini mungkin bermanfaat bagi para jamaah karena ini terkait dengan dengan masalah maulid, ya. Kemarin ada pertanyaan bagaimana hukum membaca sholawat. Ini ada satu pengalaman dari seorang syekh namanya Imam Abdul Wahab Asy'aroni. Ini tapi sekali lagi pengalaman ini bisa dijadikan rujukan walaupun Anda tidak wajib meyakininya, tidak wajib, ya. Karena ini mimpi. Sesuatu mimpi itu berlaku hanya bagi yang meyakininya, ya. Bukan perkara yang wajib, tapi ini bisa menjadi tambahan ilmu kalau kita yakin. Katanya Imam Abdul Wahab Asy'aroni di dalam biografinya Imam Asyadzili, loh, ini pengalamannya Imam Abul Hasan Asyadzili, Abil Mawahib Asyadzili, pengalaman Imam Abul Mawahib Asyadzili, seorang ulama Asyadzili. Beliau mengatakan, saya pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW.
Kemudian saya itu bertanya, ya Rasulullah, satu kali bersolawat kepadamu dibalas oleh Allah 10 kali. Apakah itu bagi orang yang khusyuk baca solawat? Hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Apakah itu bagi orang yang khusyuk baca khusyuk? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Satu kali. Khusyuk itu begini, kita menghayati betul adanya sosok Rasulullah SAW, nyambung ya, atau menyambungkan diri kita kepada Rasul, merasakan Muhammad ya. Khusyuk. Katanya Nabi ya di dalam mimpi itu ya, ini kepada Syekh Abdul Mawahib Asyadili, la, tidak, bali kulli musallin alayya walau ghafilan, tetapi pahala 10 itu bagi yang bersalat kepadaku walaupun hatinya tidak khusyuk. Kita sholawat sambil main-main saja, tapi mulut kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, main-main ya, 10. Fayu'tihillahu amsalal jibal minal malaikati tad'ulahu astaghfirullah. Maka Allah akan memberikan seumpama gunung dari para malaikat. Jadi Allah ngirim para malaikat sebesar gunung. Para malaikat, ribuan malaikat turun itu mendoakan dan memohon ampunkan orang-orang itu. Ini bagi orang yang tidak khusyuk. Orang tidak khusyuk saja didoakan oleh para malaikat. Makanya katanya kalau orang hadrah apa kayak selawatan ya pas maulid kemarin berdiri mahallul qiyam ya, berdiri semua. Terus apa, ada yang main-main begini ya, pokoknya asal ya Nabi salam. Itu orang kayak gitu jangan diremehkan. Itu didoakan malaikat itu. Lebih bagus daripada orang yang ya tidak berselawat yang jelas. Fama idza kana hadrul qalbi fiha fala ya'lamu dzalika illa Allah. Lah, kalau dia itu khusyuk membaca salawat, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Saya baca riwayat kayak gini ini merinding. Jadi kalau kita khusyuk baca salawat ya, sampai menangis misalnya, itu tidak ada yang tahu besarnya pahalanya orang itu kecuali Allah. Karena apa? Sudah tidak ada hitungannya, Pak. Pahala itu ada dua. Pahala itu ada yang ada hitungannya, ada yang nggak ada. Sama kayak uang ya. Cek kosong sama cek ada tulisannya itu beda kan ya. Kalau orang dikasih pahala yang ada hitungannya, ya itu bisa dihitung. Ini pahala tidak ada hitungannya. Dan itu satu kali sholawat dalam keadaan khusyuk. Makanya untuk khusyuk, saran saya, perbanyaklah kita mengenal sejarah kenabian. Karena apa? Biar kita merasakan betul suka dukanya Nabi. Bahwa Rasulullah itu ada, bukan hayalan, bukan mitos atau dongeng, bukan. Rasulullah itu ada. Cuman menjadi pertanyaannya begini, umat Islam ini kan kadang macam-macam keyakinannya. Kalau ada seperti siapa, tidak begitu yakin. Padahal soal seperti siapa dan seperti siapa itu bukan perkara pokok. Yang wajib diimani, yang wajib diyakini bahwa beliau ada. Dan beliau itu terus menjadi sumber kemuliaan bagi umat. Terus menjadi panutan bagi umatnya, terus menjadi teladan bagi umatnya, meskipun sudah wafat 1500 tahun yang lalu kira-kira. Meskipun Rasulullah sudah tidak bersama kita secara fisik, tapi beliau ada terus menerus. Nah, saya dalam satu kesempatan pengajian di bulan Maulid kemarin, di majelis beberapa hari yang lalu, ini enggak maaf, tadi malam ada pengajian saya di Kota Anyar. Saya bilang kepada jamaah, saya mau tanya, menurut bapak-bapak, menurut ibu-ibu ini,
Rasulullah itu gaib apa hadir? Rasulullah itu sesuatu perkara yang gaib atau perkara yang tidak gaib? Kita akan mengatakan mungkin ya gaib, soalnya kita nggak bisa melihat wujud Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa orang mengatakan gaib? Karena dia tidak ingat dan tidak yakin bahwa Rasulullah hadir. Maksudnya hadir itu bagaimana? Ada dua. Hadir secara zahir, artinya Rasulullah hadir secara fisik di tengah kita, tapi itu tidak semua umat Islam mampu. Ada orang-orang tertentu seperti Imam Ali Al-Habsyi ini yang ngarang ini sering kerawuhan Kanjeng Nabi. Bahkan ada seorang imam yang selalu melihat Rasulullah setiap saat. Ya, itu kita tidak mampu seperti itu. Ibaratnya begini, kita melihat matahari. Ya, kita melihat matahari sepanjang saat, menjadi pusat perhatian kita seperti itu. Ya, yang kedua, hadir secara batin. Kita merasakan kehadiran secara batin, bahwa kita merasakan kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kalau kita tidak mampu hadir secara lisan, seperti tadi, kita tidak mampu khusyuk ketika kita membaca salawat. Kita membaca salawat dengan lisan kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu juga hadir. Artinya hadirnya secara lisan. Nah, kalau ada orang tiga-tiganya tidak mampu, tidak mampu menghadirkan Nabi, berarti baginya Kanjeng Nabi itu adalah yang gaib. Nah, kalau gaib berarti dia apa? Tidak merasakan kehadiran. Makanya saya bertanya, kalau kita bermaulid, apakah Rasulullah itu hadir atau gaib? Itu penting supaya kita yakin bahwa beliau itu hadir bersama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak mampu, sekali lagi yang terakhir, hadirkan dengan lisan kita supaya hati kita pada akhirnya mampu untuk menghadirkan hadrahnya Rasulullah SAW. Yang terakhir, harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum, Rasulullah itu selalu menginginkan kebaikan kepada kita. Ini juga bisa padat ya, pengertiannya mencakup segala sesuatu yang datang dari Nabi dalam bentuk ilmu, ajaran keimanan, petunjuk, bimbingan, barokah, dan segalanya. Rasulullah sangat menginginkan kebaikan kepada umatnya. Apa yang baik-baik bagi umatnya, itulah yang dimaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seantero alam. Itu artinya tidak ada yang datang dari Nabi kecuali hanyalah kebaikan. Kebaikan itu berupa apa? Ilmu, iman, ilmu, ya, tambahan iman, tambahan ilmu, ya, barokah. Ya. Mari kita lanjutkan sedikit menuntaskan pembahasan mengenai ayat laqad ja'akum dalam kaitannya dengan peran kenabian. Ya. Jadi telah tadi dibaca harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan, yaitu Rasulullah SAW kepada kita semua. Artinya Nabi selalu menginginkan kebaikan bagi umatnya. Apapun kebaikan itu, lahir batin dunia akhirat. Maka kita diajarkan oleh Nabi untuk memohon kebaikan itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu soalnya ada umat Islam, atau mungkin bukan umat Islam ya, umat-umat sebelumnya yang hanya memohon kebaikan di dunia. Mereka hanya menyebutnya Rabbana atina fid dunya. Oleh Allah lalu diingatkan,
Orang yang berdoa seperti itu hanya menginginkan kebaikan di dunia, itu lupa kepada akhirat. Fama lahum bil akhirati min khalaq, ya. Mereka, saya lupa ayatnya, mohon maaf. Orang yang hanya berdoa kebaikan tidak memiliki bagian di akhirat, yang memiliki apapun di akhirat. Doa secara kebaikan lahir dan batin apa? Kita diajarkan untuk memohon kesehatan, keselamatan, jiwa raga. Diajarkan memohon kebarokahan dalam rezeki, amal soleh, keistiqomahan, ketakwaan. Kita diajarkan juga untuk memohon kebaikan bagi keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Rasulullah intinya menginginkan kebaikan bagi umatnya, melebihi dari kebaikan yang kita harapkan bagi diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri menginginkan kebaikan untuk diri kita, itu seringkali hanya berhubungan dengan kepentingan kita saja secara individu, bukan kepentingan kita dan orang lain. Namun Rasulullah SAW menginginkan kebaikan itu, bahkan mencintai kebaikan bagi umatnya, itu lebih dari umatnya menginginkan itu. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang mukmin beliau itu bersikap penyantun dan lembut, ya. Mengayomi, rauf ini mengayomi, rahim lagi penyayang. Nah, ini tidak bisa diungkapkan kasih sayang Nabi kepada orang mukmin, karena nanti di hari kiamat, ya, disebutkan syafaat Nabi itu bagi orang-orang mukmin adalah janji Allah yang akan diberi syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit mengenai sirah, ya. Bahwa di sini ada pertanyaan mengenai rahmat. Rahmatan lil alamin ini ditafsirkan Nabi itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu bagi orang mukmin dengan hidayah, bagi orang munafik dengan aman dari dibunuh, ya. Jadi dulu orang munafik itu karena hidup berdampingan dengan Nabi, walaupun hatinya benci kepada Nabi, seperti siapa? Namanya, jangan ditiru, tapi ini namanya. Ini pimpinan orang munafik, gembongnya orang munafik di Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah namanya. Bagus namanya. Tapi munafik ini. Jadi orang munafik itu namanya nama Islami gitu, tapi hatinya itu tidak Islami. Hatinya benci sekali kepada Islam, atau setidaknya dengki kepada Islam, ya. Ini tidak pernah dibunuh oleh Nabi orang-orang munafik ini. Dibiarkan merajalela begitu. Dibiarkan. Kenapa? Karena sabda Nabi, aku tidak ingin dikatakan aku membunuh sahabat-sahabatku. Kenapa? Munafik ini kan di dalam hati, tidak ada orang tahu isi hatinya orang kan, ya. Pernah ada orang perang, entah di satu perang apa, perang Uhud apa, diikut perang, saya lupa, di satu perangnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang membunuh seorang kafir. Orang kafir ini baru saja mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia baru bersyahadat, dia masuk Islam. Terus oleh sahabat tetap dibunuh. Bukan dipenggal begitu, maksudnya ditebas begitu. Karena dia musuh, kan gitu. Logikanya di dalam perang, orang yang dibunuh itu musuh. Ya, kalau tidak ikut perang ya dibunuh. Karena memang di dalam perang itu, perang-perangnya Nabi itu sebenarnya sangat ketat aturannya. Tidak boleh membunuh ibu-ibu, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh lansia, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh membunuh orang yang cacat, ya. Tidak boleh membakar tanaman,
ada aturannya perang. Namanya Nabi nggak kayak sekarang gitu kan. Lah, ini ada orang sudah menyerah, bilang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, sudah bersyahadat ya, masuk Islam. Tiba-tiba tetap oleh sahabat ini dibunuh. Rasulullah murka, marah besar. Langsung bilang kepada sahabat, kenapa kau masih membunuh orang itu? Rasulullah, orang ini munafik. Apa bilangnya? Orang ini berislam, masuk Islam karena takut. Takut saya bunuh, makanya sekalian saya bunuh. Apakah yang kata Nabi? Apakah engkau sudah membelah dadanya? Kenapa kamu mengatakan munafik? Kira-kira begitu. Apakah engkau telah membelah dadanya? Tidak boleh seorang muslim menuduh orang lain ini kamu munafik, tidak boleh. Bahkan kita ini tidak pernah tahu hakikat keimanan seseorang yang ada di hati kita ini, karena iman itu perkara yang sangat tersembunyi di dalam hatinya seseorang. Allah sudah bilang, cuman orang munafik itu ada tanda-tandanya ya. Tandanya disebutkan 3. Kalau dia terakhir apa itu? Kalau berkata suka bohong, kalau sudah berjanji ya, berjanji suka mengingkari. Dan yang ketiga, kalau diberi amanah atau diberi kepercayaan selalu menyalahgunakan kepercayaan. Itu ciri orang munafik. Cirinya saja, tapi tidak ada orang tahu hakikatnya orang munafik. Sehingga di zaman itu banyak sekali orang munafik itu berkeliaran di Madinah. Mereka merusuh. Merusuhnya itu menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Sayyidah Aisyah pernah hampir menjadi korban. Sayyidah Aisyah dituduh berselingkuh. Ini kelakuannya orang munafik ini. Kemudian hampir saja sahabat itu terjadi perang ya antar sesama sahabat gara-gara ada satu yang memprovokasi. Ini kelakuannya orang munafik. Dan sampai sekarang orang munafik itu terus ada. Orang yang kelakuannya mempertahankan ciri-ciri kemunafikan ini. Nah, tapi mereka tidak dibunuh oleh Islam. Kenapa? Karena nggak ada orang tahu hakikatnya orang munafik atau orang mukmin gitu. Jadi tidak gampang umat Islam itu ya membunuh tidak boleh. Kita bahkan harus melindungi darah orang lain ya, tidak boleh. Harga diri orang lain ini. Nah, makanya datangnya Rasulullah itu pun rahmat bagi orang munafik. Ini di dalam satu keterangan yang dikutip oleh Rasulullah. Wa rahmatan lil munafiq bil aman minal qatl. Diberi keamanan dari dibunuh. Padahal mestinya mereka paling layak dibunuh gitu. Kalau melihat dampaknya yang sangat merusak kepada umat Islam. Yang ketiga, wa rahmatun lil kafir bi ta'khiril adab, dan rahmat bagi orang kafir tapi di dunia, yaitu dengan ditundanya azab. Orang kafir karena diutusnya Nabi itu tidak diadab. Tidak diadab itu dalam arti tidak sama seperti umat-umat kafir yang ingkar zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi mereka masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Ini mungkin khusus kafir yang setelah era Nabi ya. Karena kalau kafir yang ada di era Nabi itu seperti Abu Jahal dan seterusnya itu diazab saat itu, yaitu dengan dibunuh secara tragis ya, terbunuh secara tragis di perang Badar ya, dan seterusnya. Seperti Abu Jahal, kemudian Abu Lahab itu ya. Tapi seandainya ada orang kafir ya hidup di tengahnya umatnya Nabi Muhammad atau seperti zaman sekarang ini, mereka tidak mendapatkan azab. Buktinya Israel itu. Israel tetap jaya sampai sekarang. Allah mikir pun enggak diazab oleh Allah. Ya soalnya karena diutusnya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi supaya apa? Mereka semakin tambah banyak dosanya ya nanti azabnya di total di neraka. Jadi semakin berat di sana nanti gitu. Ya, tapi pada akhirnya sunnatullah akan berlaku ya. Bukan berarti kalau orang zalim itu akan selamanya ada di atas, tidak. Sunnatullah berlaku. Barang siapa orang sudah zalim, dia akan menderita, akan mendapatkan balasan. Amerika yang zalim kepada umat Islam di Afghanistan di banyak tempat, ya, di Yaman dan seterusnya Amerika. Akhirnya sekarang kolaps, ekonominya kolaps.
Dan banyak cara Allah ya, mengingatkan suatu kaum. Tapi intinya orang kafir pun mendapatkan bersitan dari rahmatnya Allah melalui Nabi Muhammad. Yaitu apa? Dengan ditundanya azab mereka di dunia. Coba bayangkan, kalau orang kafir saja mendapatkan rahmat dari ditundanya azab atas mereka di dunia karena diutusnya oleh Rasul, diutusnya Nabi, diutusnya baginda Nabi Muhammad. Apalagi orang mukmin. Maka orang mukmin paling layak mendapatkan rahmat Allah melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kasih sayangnya Allah melalui Nabi Muhammad ini yang paling umum, paling universal. Ya. Sekalipun mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan begini kemarin di awal Maulid. Seandainya saya menulis di status WA, seandainya umat manusia di seluruh dunia ini ya tahu betapa pentingnya peringatan Maulid dan betapa besar jasa Nabi kepada umat manusia, maka niscaya seluruh manusia tidak memandang agamanya, mau itu orang Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, Nasrani ya Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, saya tidak mengatakan ini untuk menjelek-jelekan agama lain, saya tidak. Ya. Saya hanya mengatakan betapa seandainya mereka mengetahui siapapun itu jasa besar Nabi Muhammad SAW bagi umat manusia, maka niscaya mereka akan berbondong-bondong bermaulid. Seandainya tahu. Tapi karena tidak tahu, ya tidak tahu. Kenapa? Pohon saja, batu saja bermaulid. Batu itu beberapa saat sebelum Nabi diutus, ada sabda Nabi, tidaklah aku lewat di sebuah batu kecuali batu itu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam kepadamu wahai Rasulullah. Lah batu saja bermaulid, apalagi manusia, paling layak manusia itu bermaulid. Makanya sayangnya gitu ya, sayangnya ya karena ketidaktahuan kita, karena belum adanya hidayah dan seterusnya, ya banyak orang menganggap ya Nabi Muhammad ya sama kayak yang lain. Ini karena ketidakmengertian manusia. Tapi alhamdulillah sekarang kalau di barat sendiri orang Kristen sudah banyak yang mengakui kehebatan Nabi Muhammad. Sampai pernah ada pengalaman seorang Kristen ya, itu sampai mengatakan begini, apa benar ada manusia seperti ini ketika baca biografinya Nabi Muhammad? Salah satu biografi terbaik, ini bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman mahasiswa atau dosennya, yang ditulis, Anda boleh beli, itu sudah diterjemah dengan sangat bagus. Itu karangan dari seorang mu'alaf namanya Martin Links. Judulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu biografi tentang Nabi Muhammad yang paling banyak dibaca di barat sekarang. Laris terus sampai sekarang. Itu banyak orang tidak percaya, orang barat itu mengatakan, masa benar ada manusia sehebat ini? Lah iya, karena yang biasa mereka baca itu biografinya Hitler. Biografinya siapa itu pemimpin perang dunia itu ya, Winston Churchill misalnya. Biografinya diktator. Tidak di barat. Makanya mereka tidak percaya. Sampai Thomas Carlyle, seorang sejarawan abad 17-18, dia mengatakan, saya akui bahwa Muhammad adalah manusia teragung sepanjang sejarah. Michael Hart, seorang penulis biografi tokoh, seandainya dia jujur mengaku. Nah, ini sedikit tentang rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada yang tanya, apakah Nabi itu hanya rahmat bagi orang yang beriman? Tidak. Rahmat Nabi ini disebutkan lil alamin, mencakup seluruh manusia, dan bahkan disebutkan kepada juga bangsa jin dan alam raya ini. Apakah ada nabi yang seluas ini? Tidak. Apakah ada nabi yang rahmatnya sebesar ini?
melalui nabi melalui sosok yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat sebesar ini kepada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada. Jadi semuanya diberikan, ditumpahkan, dialirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya satu, orang yang benci kepada Nabi otomatis akan keluar, dieksklusi dari rahmat Allah. Siapa orang yang benci kepada Nabi? Ya iblis. Iblis itu katanya satu-satunya makhluk yang menjerit dan menangis dan marah besar ketika Rasulullah itu lahir. Waktu Rasulullah lahir, ya, fahtazzal arsyu tarabahu wastibsyara, ya, maka arsy itu bergoncang. Ini sebenarnya ungkapan dari peristiwa-peristiwa di langit saat itu. Sayangnya tidak ada rekaman itu teleskopnya ya. Saat itu terjadi peristiwa apa? Ada riwayat katanya bintang-bintang itu berjatuhan katanya ke muka bumi. Dan yang banyak peristiwa-peristiwa alam. Nah itu iblis yang satu bilang benci sekali. Makanya kalau ada orang tidak suka kepada Nabi Muhammad, otomatis akan keluar dari rahmatan lil alamin. Dia akan keluar dari payung rahmat itu. Nah, selama kita masih cinta kepada Nabi, setidaknya selama kita masih mengakui kenabian, kita tidak akan keluar dari rahmat ini. Makanya Anda beruntung, kita semua beruntung sekarang masih sehat, masih begini. Bahkan walaupun mereka kena musibah, kayak orang menderita corona, kena corona, kita jangan suudzon, oh itu ini adab, enggak, belum tentu. Saya kan dulu bilang, belum tentu orang mukmin yang kena wabah itu tidak mendapatkan rahmat. Itu ada rahmat Allah yang juga turun melalui wabah. Ya, tapi dari saking besarnya rahmat Allah sampai yang sakit pun bisa kena dapat rahmatnya Allah, yang sehat dapat rahmatnya Allah. Lebih-lebih yang beriman. Ya. Seterusnya dalam keadaan iman. Dan terakhir intinya saya kira masalah kenabian ini, peran-peran kenabian ini sebenarnya di dalam ayat yang lain dikatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni rabbih. Nah, ini salah satu tafsirannya adalah syahid, mubasyir, nadhir, da'i ila Allah subhanahu. Jadi ada 3, 4, 5 pilar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan semua ini nanti kalau kita koneksikan, kita sambungkan dengan sirah perjalanan Nabi, semuanya akan tergambar dengan sangat jelas. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang syahid, seorang saksi bagi umatnya. Rasulullah menjadi pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, berdakwah kepada Allah dan menjadi sirajan munira, pelita yang menerangi umatnya. Nah, ini ada menyebutkan An-Nur, ya, itu Rasulullah. Makanya surat An-Nur kita masukkan itu nur itu maksudnya kanjeng Nabi. Allahu a'lam bishawab. Ada menyebutkan itu Nurullah. Nah, jadi semoga ini Masjid An-Nur ini ya jadi masjid yang di dalamnya banyak zikrullah, zikir kepada Allah, karena sesuai dengan. Yang kedua juga berbanyak baca sholat, ya, karena memang cocok nur. Nah ini sedikit mengenai. Jadi saya poinnya satu terakhir, intinya sebelum kita mengenal Rasulullah dari sudut pandang manusia, kita harus mengenal Rasulullah SAW dari sudut pandang dan pandangan Allah SWT. Yaitu di dalam Al-Quran, bagaimana beliau disebut di dalam Al-Quran. Kita harus mengenal terlebih dulu kedudukan Rasulullah dalam pandangan Allah, artinya dalam penilaian dan penghargaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau itu sudah kuat, pengertian itu sudah tertancap di dalam pikiran kita dan kita sudah mantap, maka insya Allah apapun penilaian orang tentang Nabi kita nggak akan goyah.
Jadi mohon maaf, kadang orang meneliti tentang Nabi Muhammad, ingin tahu tentang Nabi Muhammad itu melalui pandangan manusia. Ya sebagai pandangan manusia itu dalam arti ya tanya kepada Habib A, Habib B, Kiai A, Kiai B, orang A, orang B dan siapapun, nah tentu bermacam-macam. Akhirnya bingung. Tapi kalau kita yakin dulu belajar tafsir yang benar dan sebagainya, maka insya Allah pendapat-pendapat itu akan ketemu mana yang benar, mana yang salah, mana yang akurat, mana yang tidak akurat, mana yang memang menggambarkan kenyataan sebenarnya dan mana yang dibuat-buat. Karena sekarang ya banyak orang berbicara tentang Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini, kita tidak tahu sebenarnya. Makanya ini kombinasi ya, kajian tafsir juga tadi sedikit. Alhamdulillah saya tadi agak terenyah waktu imam sholat tadi membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Itu ayat yang dibaca waktu Rasulullah wafat sampai habis suaranya, padahal biasanya enak sampai habis suaranya. Kenapa? Karena waktu itu ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar itu tidak percaya bahwa Nabi wafat. Sayyidina Umar itu punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad ini akan abadi sepanjang zaman, tidak mati-mati. Ya, tidak wafat-wafat. Kenapa? Karena Rasulullah katanya akan hidup sepanjang zaman menemani umatnya. Ini saya Sayyidina Umar kenapa? Dan saking cintanya kepada Nabi sampai punya keyakinan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wafat Rasulullah, Sayyidina Umar goncang sampai hilang, seolah hilang kesadarannya. Beliau marah, ngamuk-ngamuk begini. Sayyidina Umar ngamuk-ngamuk. Siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, aku akan bunuh kalian munafik semua. Terus datang Sayyidina Abu Bakar tanya, Umar, kenapa? Ada apa dengan kamu? Kok begini? Nah ini karena saking cintanya ya. Namanya orang cinta, begitu yang kekasihnya hilang ya goncang. Langsung saya bilang, wahai Abu Bakar, orang-orang telah menjadi munafik semuanya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Loh, munafik gimana? Dengan katanya Rasulullah sudah wafat. Diam saya Abu Bakar, tak komen. Beliau masuk ke dalamnya kanjeng Nabi, melihat sendiri Rasulullah sudah terbujur kaku wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya cerita ini dengan datar saja, bukan karena saya tidak menghormati kepada peristiwa itu, tapi semata-mata saya tidak ingin menambah sedih kepada teman-teman di sini, kepada jamaah. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar mencium kening Nabi, dicium, jadi kain kafan apa? Kainnya Nabi dibuka, tutup lagi. Kemudian Abu Bakar bilang, betapa indah hidupmu ketika engkau masih hidup, wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dan betapa indah kematianmu ketika engkau telah wafat. Keluar Sayyidina Abu Bakar langsung bilang, Ambu Umar, berhenti Umar, berhenti. Kaget Sayyidina Umar dibilang gitu. Dipandang Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, wahai umat Islam, dengarkan saya. Nah ini karomahnya Sayyidina Abu Bakar. Kehebatannya Sayyidina Abu Bakar bisa meredam Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar ini orang yang paling ditakuti oleh seluruh sahabat yang lain kan? Bisa diredam. Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, wahai seluruh umat Islam, dengarkan saya. Langsung beliau membaca ayat tadi. Sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan kalau kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi kalau kalian menyembah Allah, maka Allah akan ada selamanya. Allah Maha hidup selamanya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanya sebagai utusan. Qad salat min qablihi Rasul, telah wafat sebelumnya para utusan yang lain, para utusan yang lain. Ada Nabi Musa sudah wafat, Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Harun, semua banyak nabi para wafat. Sama Rasulullah pun akan wafat. Rasulullah pun sudah wafat. Apa imma ta'u qutilan falatum? Apakah kalau Rasulullah wafat atau
wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, kepada orang yang tetap iman walaupun Rasulullah sudah. Wah, langsung Sayyidina Umar tuh menjerit, ya Allah, seumur umur kayak saya tidak pernah dengar ayat ini, padahal pernah dengar. Jadi seolah-olah lupa besarnya apa? Dari saking besarnya goncangan yang dialami. Jadi mana ini? Makanya ya ada hikmahnya juga kita nggak nuntut kepada kewafatan Kanjeng Nabi. Kita hanya mengenang kelahirannya. Karena kita insya Allah kalau hidup zaman itu tidak kuat ya, tidak akan shock seperti Sayyidina Bilal yang shock dan saking shocknya sampai keluar dari Madinah. Sayyidina Bilal itu asalnya bukan di Madinah, makamnya jauh dari Madinah. Saya lupa di kota apa. Suatu saat beliau itu sejak Rasulullah wafat tidak mau lagi adzan. Jadi begitu Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal itu keluar pensiun adzan. Tak mau adzan. Beliau tinggal di kota yang cukup jauh dari Madinah, berapa puluh kilo dari Madinah. Tinggal di sana menyepi sendiri. Sayyidina Bilal berkhulwat, menghabiskan sisa usianya. Sampai suatu saat beliau baru ke Madinah lagi di zaman pemerintahannya Abu Bakar, Sayyidina Umar. Beberapa tahun kemudian. Kemudian siapa yang memanggil Sayyidina Bilal ke Madinah? Rasulullah sendiri dalam sebuah mimpi. Rasulullah rawuh ke mimpinya Sayyidina Bilal mengatakan, kamu enggak kangen sama saya? Langsung Sayyidina Bilal langsung begitu masuk ke Madinah kaget Sayyidina Bilal banyak yang berubah. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal tidak hidup di Madinah. Begitu Rasulullah wafat beliau menyingkir dari kota Madinah. Kenapa? Karena tidak tahan dengan kewafatan Kanjeng Nabi. Sayyidah Fatimah kalau melihat kuburannya Rasulullah langsung nangis pingsan, bahkan menangis. Ini cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kenapa? Ya karena cintanya Rasulullah kepada umatnya itu jauh lebih besar, sehingga cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu hanyalah bagian kecil dari cintanya Nabi kepada kita. Kalau kita tahu betapa Rasulullah mencintai kita, gitu. Nah, maka ini sebagai awalan saja ya. Jadi ini alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang berhubungan dengan masalah sirah nabawiyah atau yang berhubungan dengan hadis-hadis tertentu yang terkait dengan sirah atau ayat yang tadi saya bacakan sebagai penutup, silakan saya kasih kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Bebas pertanyaannya ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita sejenak tutup dengan sholawat bersama. Mudah-mudahan bisa menghadapi Mau kita pada oh ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Wa ala ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الأرض أشرف صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا رب
ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد واسبق وسهل ما قد تعمى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسى. يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لكم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين ضرب عن وقت هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وضار الجود لله على وجود ذاته والسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيس. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. والقدرة كشفعت إلى هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل نور. وأخذ الحق حكمه على من نزل الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقته أمة تانسا لجناب المسعود مشاركة لها في هذا السماء الممدود. وحضر بتوفيق الله سيد مريم والسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله له من الشر القسمة الوافية. فأتى الأخ الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ثم له السمح الكمال من النور المعمود ورز الحامد المحمود وحيدا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله وسلم. أشرق والكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهله
حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره الأد إذ حبانا بوجودي الله الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إن بك نشعر وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي وهدينا نحج سبيلي كي به نشعد ونرسد ربي بلي ونبي جاهي في جواري خير مقعد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي فاغفر لي ذنوبي يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله ترشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد
sampai akhir hayat kita saling menguatkan kepada sesama Islam. Ini cita-cita di sini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Dan mungkin penutup sebelum saya akhiri, insyaallah di sesi berikutnya, ini karena waktunya malam ini sudah cukup malam, mungkin bisa diinformasikan kepada jamaah yang lain yang belum hadir bahwa insyaallah di sesi berikutnya kita akan mengadakan ijazah hadis musalsal, ya, 2 hadis musalsal yang pernah saya terima. Yang pertama adalah ijazah hadis musalsal surat Al-Hasyr, yang kedua ijazah hadis musalsal musafahah atau bersalaman, yang sanadnya ini bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan ada banyak manfaat kita mengamalkan hadis musalsal tersebut. Nanti akan insyaallah akan ini kita mohonkan semoga nanti bisa terlaksana di kesempatan yang berikutnya, entah minggu depan atau minggu depannya lagi. Memastikan demikian dari saya, atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad